Polwan Atasan Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan, sempat menolak permintaan istri almarhum. Polwan itu juga jadi orang yang menghubungi istri Brigadir Ridal Ali Tommy di hari kejadian. Ucapan Polwan itu sempat tak dipercayai oleh istri Brigadir Ridal Ali Tommy, Novia Husain. Apalagi, Polwan itu juga sempat menolak permintaan Novia Husain. Brigadir Ridal Ali Tommy meninggal dunia dalam Alphard di depan rumah Bos Tambang, Jalan Mampang Prapatan 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. Saat ditemukan tewas, Brigadir Ridal Ali Tommy berstatus Polantas Polresta Manado. Awalnya, Kasih Humas Polresta Manado Ibtu Agus Haryono mengatakan, keberadaan Brigadir Ridal Ali Tommy di Jakarta dalam rangka cuti. Brigadir RAT meminta izin untuk mengunjungi kerabatnya di kawasan Tegal Parang, Mampang Prapatan. Jadi dia izin cuti. Pernyataan itu senada dengan bos tambang pemilik rumah mewah TKP Brigadir RAT tewas. Bos tambang bernama Indra Pratama itu mengatakan kalau Brigadir Ridal Ali Tommy sedang liburan di rumahnya. Namun istri Brigadir Ridal Ali Tommy mengungkap fakta berbeda. Menurutnya, Brigadir RAT ke Jakarta dalam rangka tugas dari atasannya. Novia Husain mengatakan, Brigadir Ridal Ali Tommy sudah 2 tahun BKO di Jakarta. Ia juga menjelaskan, kalau suaminya itu diajak oleh atasannya untuk jadi ajudan seorang pengusaha di Jakarta. Novita Husain juga mengaku kalau Polwan itulah yang pertama kali menghubungi soal kematian Brigadir RAT. Sontak hal itu pun membuat Novita tak percaya sehingga meminta bukti. Namun permintaan Novita itu ditolak oleh bos Brigadir Ridal Ali Tommy tersebut. Namun sang bos tak memberikan bukti karena syok saat melihat kondisi Brigadir RAT. Kasus tewasnya Brigadir RAT akibat bunuh diri masih menyisakan sederet kejanggalan. Salah satunya terkait pekerjaan sampingan Brigadir RAT sebagai pengawal di Jakarta selama 2 tahun. Padahal yang bersangkutan masih bertugas sebagai anggota Satlantas Polresta Manado. Terkait hal ini, Kompolnas meminta Polri untuk memeriksa atasan Brigadir RAT. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti merasa heran karena pimpinan Brigadir RAT tidak tahu jika anggotanya bekerja menjadi pengawal seorang pengusaha di Jakarta. Ia mempertanyakan kenapa seorang anggota Satlantas Polresta Manado bisa mendapat pekerjaan sampingan di Jakarta tanpa izin atasannya. Sebab menurut Pungki, seorang polisi jika sudah di luar jam dinasnya diperbolehkan memiliki usaha atau menambah penghasilan dengan syarat tidak boleh ada konflik kepentingan. Sebelumnya, Brigadir RAT ditemukan tewas di dalam mobil Alphard kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis sore. Polisi memastikan penyebab tewasnya Brigadir RAT adalah bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Michael Irwan Tamsil mengatakan, Brigadir RAT sempat menjadi seorang ajudan sebelum tewas. Namun, pekerjaan yang dilakukan mendiang lebih dari 2 tahun itu tidak memiliki izin. Brigadir RAT disebut tak mengantongi surat tugas untuk menjadi ajudan seorang pengusaha. Saat ini kasus bunuh diri Brigadir RAT sudah ditutup, namun motifnya masih diselidiki. Kini terjawab sosok Polwan Bos Brigadir Ridal Ali Tommy, polisi Manado yang tewas dalam Alphard di Jakarta Selatan. Bos Brigadir RAT menjadi perbincangan setelah polemik tujuan polisi Manado itu datang ke rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4. Santer kabarnya,
Brigadir Ridal Alitomi ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya bos Brigadir Ridal Alitomi adalah seorang polwan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Alitomi menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Dilansir dari Tribun Manado, Brigadir Ridal Alitomi tergabung dalam Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dengan NRP Brigadir 9007037. Jabatan Brigadir Ridal Alitomi di Satlantas Polresta Manado sebagai Bas Satlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Alitomi? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat. Dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Dia tinggal di Manado. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Alitomi, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Alitomi tewas, Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Penyelidikan kasus kematian Brigadir RAT dihentikan, Mahfud MD beri tanggapan. Penyelidikan kasus kematian Brigadir Ridal Alitomi dihentikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana. Anggota Satlantas Polresta Manado tersebut dinyatakan mengakhiri hidupnya di dalam mobil Toyota Alphard dengan cara menembakkan senjata api ke kepala. Mobil berwarna hitam itu terparkir di halaman rumah pengusaha tambang, Indra Pratama di Mampang, Jakarta Selatan. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, menyatakan keputusan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menutup kasus ini sudah tepat. Ia menjelaskan, penyidik memiliki bukti kuat Brigadir Ridal mengakhiri hidupnya. Penyidik menganggap bahwa alat bukti dan saksi telah bersesuaian, yang menunjukkan Brigadir RAT meninggal dunia karena bunuh diri. Sehingga hal tersebut cukup bagi penyidik untuk menutup kasus, meski belum diketahui motifnya, terangnya. Sementara itu, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta penyelidikan kasus kematian Brigadir Ridal dilakukan secara profesional. Ya, diselidiki sebaik-baiknya. Akhirnya, informasinya yang bisa dibuka ke publik, bebernya. Menurut Mahfud MD, masyarakat perlu mengetahui fakta dalam kasus ini sehingga segala informasi harus terbuka. Harus dibuka selebar-lebarnya, yang harus ditutup demi menemukan fakta yang benar, itu ya ditutup. Tapi yang penting harus dibuka, tukasnya. Terungkap sejumlah barang bukti yang ada di dalam mobil Toyota Alphard yang dikemudikan Brigadir Ridal Alitomi sebelum tewas. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengatakan ada sebuah tas hitam di dalam mobil yang berisi kartu identitas hingga tisu magic. Ditemukan tas warna hitam yang isinya sebagai berikut. Pertama atas nama korban Ra, SIM, surat izin senjata, paspor, tanda pengenal Mabes Polri, 3 kartu tabungan mandiri, 3 buah antiseptik tisu dengan merek Magic Power, paparnya. Selain itu, senjata api jenis HS kaliber 9 mm yang digunakan untuk mengakhiri hidup juga ditemukan di mobil. 2 buah handphone, 7 lembar mata uang asing Thailand, dan surat izin pinjam dan pakai senjata api atas nama Ra, lanjutnya. Ia menjelaskan, senjata api ditemukan di dekat kaki Brigadir Ridal yang telah tewas. Ditemukan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm dengan kondisi slide terkunci ke belakang berada di bawah kaki kanan jenazah. Selanjutnya keempat ditemukan 7 butir peluru yang ditemukan di dashboard pada bagian tengah mobil, bebernya. Polres Metro Jakarta Selatan juga menunjukkan rekaman CCTV kematian anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Alitomi dalam konferensi pers pada Senin, tanggal 29 April tahun 2024.
Rekaman CCTV menunjukkan mobil Toyota Alphard yang dikemudikan Brigadir Ridal Ali Tommy sempat menurunkan wanita pemilik rumah, anaknya dan asisten rumah tangga, Art. Mobil tersebut terparkir di rumah pengusaha tambang, Indra Pratama yang terletak di Mampang, Jakarta Selatan. Setelah menurunkan penumpang, terdengar suara tembakan dari dalam mobil Toyota Alphard. Anggota Puslap 4 Polri, Kompol Irfan, menyatakan tak ada DNA orang lain dalam mobil Toyota Alphard saat Brigadir Ridal mengakhiri hidupnya. Kabid Humas Polda Sulut, Michael Irwan Tamsil, mengatakan Kabid Propam Polda Sulut ditugaskan untuk menyelidiki kegiatan Brigadir Ridal selama di Jakarta. Terungkap, Brigadir Ridal menjadi ajudan pengusaha di Jakarta selama 2 tahun lebih. Berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, bahwa memang yang bersangkutan sudah sejak akhir 2021 sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Ungkapnya, Senin, tanggal 29 April tahun 2024, dikutip dari tribunmanado.com. Ia menegaskan, Brigadir Ridal menjadi ajudan pengusaha tanpa izin atasannya. Jadi tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya di Polresta Manado, sambungnya. Pernyataan ini meralat Brigadir Ridal ke Jakarta untuk